Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alan Wari Lambara dengan NIM A321240097. Tujuan saya membuat video ini adalah yaitu untuk memberikan hasil resume saya mengenai tugas yang diberikan dengan hormat kami sebut Bapak Dr. Hasdin, SPD, MPD, yaitu pluralisme sistem hukum di Indonesia. Yang pertama, pengertian pluralisme hukum. Pluralisme sistem hukum adalah berlakunya banyak sistem hukum bagi semua golongan dalam suatu wilayah, khususnya di Indonesia, yaitu secara bersamaan berlaku beberapa sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Faktor penyebab berbineka hukum di Indonesia. Yang pertama itu ada faktor etis. Faktor etis adalah keanekaragaman hukum adat karena kita terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Maksudnya adalah di dalam setiap wilayah negara Indonesia terdapat perbedaan suku yang masing-masing hukum adatnya berbeda-beda. Yang kedua, faktor yuridis, yaitu terdiri dari penggolongan penduduk dalam pasal 163 IS dan pengelompokan hukum pasal 131 IS. Untuk mengatasi kebinekaragaman hukum tersebut dapat ditempuh dengan jalan yang pertama itu unifikasi hukum. Unifikasi hukum artinya memberlakukan satu jenis hukum untuk semua golongan penduduk dalam satu tempat atau daerah. Contohnya Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian kodifikasi hukum, yaitu pengumpulan hukum-hukum yang sejenis ke dalam satu kitab yang disusun secara sistematis dan lengkap. Contohnya KUH Perdata, KUHP, dan KUHD. Sejarah pluralisme sistem hukum Indonesia. Pedoman politik pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia dicantumkan dalam bagian A, pasal 131 IS Indische Staatsregeling yang menggantikan RE Regeringsreglement pasal 75 yang pokok-pokoknya adalah yang pertama, perintah kodifikasi, hukum perdata dan dagang, begitu pula hukum pidana. Acara perdata dan acara pidana harus dikodifikasi atau diatur dalam kitab undang-undang. Yang kedua, asas konkordansi atau konkordansi. Hukum yang berlaku bagi golongan Eropa harus dipersamakan atau dikonkordansi dengan hukum yang berlaku di Belanda. Yang ketiga, mengenai ordonansi yang mengatur hukum perdata dan hukum dagang. Bagi orang Eropa berlaku hukum Eropa, bagi orang Timur asing berlaku hukum negaranya, bagi Bumiputra berlaku hukum adat. Bagi yang mau menundukkan diri terhadap hukum Eropa berlaku hukum Eropa. Penundukan diri artinya seluruh hukum Eropa. Sebagian hukum Eropa, misalnya hukum kekayaan saja, atau perbuatan hukum tertentu, atau secara diam-diam jika pribumi melakukan perbuatan hukum yang tidak dikenal dalam hukum adat. Kemudian bagian B, pasal 163 IS Indische Staatsregeling. Pembagian golongan penduduk menentukan yang pertama, penghuni-penghuni Indonesia dibedakan dalam golongan Eropa, Bumiputra, dan Timur asing dengan hukumnya yang berbeda. Terus yang kedua, golongan Eropa terdiri dari yang pertama orang Belanda, yang kedua orang Eropa kecuali Belanda,
Yang ketiga, orang Jepang, Amerika, dan Australia. Dan yang keempat, anak yang lahir sebagai anak yang diakui sah oleh orang tersebut di atas dan keturunannya. Kemudian yang ketiga, golongan timur asing. Orang Asia yang lain seperti Cina, Arab, India, serta keturunan yang diakui sah oleh mereka. Kemudian yang keempat, golongan bumi putra yang tunduk pada hukum adat. Terus semua orang bumi putra kecuali sudah masuk golongan lain. Mereka yang masuk golongan hukum lain tapi sejak lama diterima sebagai orang bumi putra. Sistem hukum yang pertama itu hukum positif dibuat dalam suatu sistem yang tersusun secara sistematis, yang selanjutnya disebut sebagai sistem hukum. Di dunia adat banyak sistem hukum, diantaranya sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Yang kedua, sistem hukum Anglo-Amerika atau Anglo-Saxon. Yang ketiga, sistem hukum adat Van Vollenhoven. Kemudian, asal-usul Eropa kontinental. Dulu ahli hukum Yunani mengatakan bahwa yang disebut hukum adalah yang tertulis dalam kitab hukum. Sedangkan asal-usul Anglo-Saxon, dulu ahli hukum di Inggris mengatakan bahwa mustahil semua hukum dapat ditulis. Bahkan hukum berkembang sesuai dengan kebiasaan masyarakat, karena tiap hari hukum bisa berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Terus ada beberapa macam-macam pembagian hukum. Kami ulangi, ada macam-macam pembagian hukum. Hukum menurut sumbernya. Yang pertama, undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat atau perjanjian internasional. Terus doktrin atau pendapat ahli hukum. Yang kedua, hukum menurut bentuknya. Hukum tertulis, hukum tidak tertulis. Kemudian hukum dilihat dari waktu berlakunya. Ius constitutum atau hukum yang berlaku pada waktu dan tempat yang tertentu. Terus yang kedua, ius constituendum. Kami ulangi, ius constituendum atau hukum yang berlaku pada masa yang akan datang. Hukum dilihat dari fungsinya atau cara mempertahankan hukum. Yang pertama, hukum material atau hukum yang mengatur suatu individu atau subjek. Kemudian hukum formil atau hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum. Kemudian hukum dilihat dari sifat atau daya kerjanya. Hukum sifatnya memaksa atau dwingen recht, kemudian melengkapi unvollen recht. Kemudian hukum dilihat dari isinya. Yang pertama hukum publik, yang kedua hukum privat. Hukum menurut tempat berlakunya, nasional, internasional, asing, dan gereja. Hukum menurut wujudnya, hukum objektif atau hukum bersifat umum, dan hukum subjektif atau hukum yang dimiliki individu. Hukum perdata. Hukum perdata material, hukum pribadi, hukum harta kekayaan, bersifat hukum benda tetap, hukum benda lepas, hukum perikatan, hukum perjanjian, hukum penyelewengan, hukum penyelewengan perdata, hukum perikatan lainnya, hukum imaterial, hukum keluarga, hukum waris, terus hukum perdata formil,
hukum pidana material, dan hukum pidana formil. Demikian hasil resum saya. Mohon maaf jika ada kesalah kata yang tidak enak didengar. Bersama tugas ini kami ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.